Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Sedang berjumpa dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 12 Agustus 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan, karena ketegaran hatimulah. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau anugerahkan kami. Kami boleh beristirahat dengan baik. Semoga dengan tuntunan Roh-Mu, kami menjalani hari ini dengan baik. Semoga kami boleh punya hati yang lemah lembut, hati yang sabar, dan hati yang damai, agar kami boleh setia dalam jalan panggilan kami masing-masing, baik di tengah keluarga, sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, maupun sebagai imam, biarawan, biarawati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, hidup dalam koridor panggilan masing-masing dengan penuh kesetiaan dan dedikasi yang dilandasi kasih tidaklah mudah.
Kalau kita ke kantor pengadilan gereja atau ke kantor tribunal, maka kita akan menemukan ada begitu banyak kasus yang sedang menanti untuk diurus. Kasus perceraian dalam hal ini. Demikian pun, ada begitu banyak kasus yang sedang diurus untuk laisasi, proses untuk mengawamkan seorang imam, seorang pastor. Pastinya kita akan bertanya, mengapa demikian? Mengapa ini terjadi? Mungkin atau hampir pasti jawabannya seperti dalam Injil, yaitu karena ketegaran hati. Pertanyaannya, apa itu ketegaran hati? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti ketegaran hati adalah kedegilan. Arti lainnya dari ketegaran hati adalah kekerasan hati. Orang disebut tegar hati karena orang tersebut keras, hanya mau dengar pendapatnya sendiri dengan berbagai alasan, walaupun sebenarnya itu salah atau keliru. Dalam konteks Injil di atas, Yesus menegaskan bahwa mengapa Musa mengizinkan orang memberikan surat cerai kepada istrinya, yaitu karena orang-orang tegar hati, orang Israel tegar hati. Mereka tidak mau mendengarkan Musa, tidak mau mendengarkan Tuhan. Mereka merasa diri paling benar. Mereka merasa tidak akan bisa membuat kesalahan. Keras, degil, tegar hati. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam hubungannya dengan panggilan hidup, baik itu menikah atau tidak menikah, aturan dari Allah jelas. Buat yang menikah, hendaklah setia. Yang dua sudah menjadi satu. Tidak pernah dua lagi kalau sudah menikah. Sudah diberkati dengan sakramen perkawinan, maka yang tadinya dua sudah menjadi satu. Sudah dipersatukan oleh Allah sendiri, sehingga tidak bisa diceraikan oleh manusia. Sehingga yang harus terjadi adalah komunikasi yang baik satu sama lain. Yang harus terjadi adalah saling mendengarkan. Yang harus terjadi adalah saling memaafkan. Yang harus terjadi adalah saling mengingatkan, dan lain sebagainya. Kita bisa membuat litani soal hal ini. Dan tentunya yang paling utama saya kira adalah kesediaan mendengarkan Tuhan dalam kasih dan menjalankan perintahnya dalam hubungan suami istri, dalam hidup berkeluarga. Relasi antara suami istri berdasarkan pada pendengaran akan Tuhan dan bagaimana menjalankan perintah dari Allah. Demikian pun dengan hidup tidak menikah. Hidup tidak menikah haruslah dijalani dengan syukur, haruslah dijalani dengan kesetiaan, haruslah dijalani dengan komitmen dan dedikasi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dengan demikian maka kita menjalani serta membawa kedua panggilan hidup ini yang notabene adalah anugerah Tuhan. Kita akan membawa pada keluhuran dan kekudusan. Pertanyaan buat kita, maukah kita untuk hidup setia? Maukah kita hanya mendengarkan Tuhan dan bukannya mendengarkan keegoisan dan ketegaran hati kita? Saudara dan saudariku, kita minta Tuhan agar kita tidak tegar hati, melainkan kita punya hati yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus, Guru kita. Kita minta Tuhan untuk selalu membuka hati kita untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya, melaksanakan firman-Nya. Kita minta Tuhan untuk anugerah ini. Amin.
Mari kita minta berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, rencana, karya kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyummu.